Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukari, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Sukorame, mencoba merefleksikan diri dari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro untuk saya coba terapkan dalam pembelajaran di kelas. Namun sebelum itu saya ingin memberikan latar belakang pemikiran saya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selama hampir kurang lebih 24 tahun saya mengabdikan diri sebagai seorang pendidik, telah melakukan berbagai langkah pembelajaran. Bagaimana membuat sebuah strategi pembelajaran sehingga mampu mengantarkan anak didik mencapai tujuan yang diinginkan. Pada awalnya saya mengenal pembelajaran dengan ceramah langsung, di mana semua kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Dalam hal ini guru memperlakukan siswa sebagai objek pembelajaran. Ketika itu metode ini dipandang paling efektif kala mengatasi kelangkaan bahan bacaan yang sesuai dengan jangkauan kemampuan siswa. Metode ini sampai sekarang bahkan masih sering digunakan. Guru biasanya belum merasa puas jika tidak melakukan ceramah. Seolah-olah jika tidak ada ceramah, tidak ada proses pembelajaran. Kemudian model ini dirasa banyak memiliki kelemahan seperti proses pembelajaran berjalan membosankan dan siswa menjadi pasif karena tidak berkesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang diajarkan. Siswa hanya aktif membuat catatan saja. Kepadatan materi yang diberikan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. Pengetahuan yang diperoleh melalui ceramah lebih cepat terlupakan. Ceramah menyebabkan belajar siswa menjadi belajar menghafal yang tidak mengakibatkan timbulnya pemahaman. Dengan berbagai kelemahan tersebut, kemudian dalam kurikulum 1994 diberlakukan model pembelajaran yang berbasis kompetensi dengan menggunakan sistem CBSA atau cara belajar siswa aktif. Dan terus dikembangkan sehingga pada tahun 2004 muncul lagi model pembelajaran yang berbasis siswa, yaitu Contextual Teaching and Learning atau lebih kenal dengan CTL, yang merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan yang nyata. Tetapi menurut saya itu tetap menjadi tuntutan utama adalah kompetensi akademis siswa. Pembelajaran dengan siswa sebagai basisnya ini terus dikembangkan sehingga pada tahun 2013 ketika diluncurkan kurikulum 2013, model pembelajaran diupayakan dengan pendekatan saintifik dengan langkah-langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Bagi saya, model ini juga mengharuskan semua siswa untuk menguasai setiap kompetensi dasar yang ingin dicapai. Setelah membaca dan memahami secara mendalam buku modul 1.1 yang merupakan filosofis pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan harus menghamba pada murid, di mana murid harus dipandang sebagai anak didik yang memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Maka saya baru tersadar bahwa apa yang selama ini saya lakukan masih kurang maksimal, masih kurang efektif untuk mengantarkan anak didik menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Selama ini saya memandang bahwa anak didik adalah sama, maka mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam setiap pembelajaran. Sekali lagi pemikiran Ki Hajar Dewantoro telah menyadarkan kepada saya agar mampu menuntun mereka, menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Tentu pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini akan menginspirasi saya dalam menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat atau berhamba pada siswa. Saya harus mampu merumuskan formula pembelajaran yang menyenangkan yang sesuai dengan karakter dan potensi anak didik. Saya tidak boleh beranggapan bahwa mereka adalah pribadi yang sama, pribadi yang homogen. Anak didik adalah pribadi unik, pribadi yang memiliki beragam bakat dan kompetensi berbeda. Untuk itu, bagi saya ini menjadi tantangan sekaligus harapan.
Tantangan artinya bahwa saya dalam aksi nyata pembelajaran dituntun atau ditantang agar dapat membuat strategi pembelajaran yang berorientasi pada anak didik. Strategi pembelajaran yang memperhatikan perbedaan anak didik, sehingga harapan saya ke depan tidak ada lagi yang takut dengan gurunya karena dipaksa untuk menguasai KD tertentu. Tapi yang ada adalah anak didik yang senang, anak didik yang nyaman, sementara gurunya juga merasa bahagia karena mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Saya merancang sebuah strategi pembelajaran yang berhampa pada anak didik sehingga mereka merasa nyaman dan senang menerimanya. Saya menjelaskan sebuah konsep atau materi pelajaran berangkat dari pemahaman siswa akan konsep tersebut. Model pembelajaran yang saya terapkan adalah pembelajaran dengan model sepiring berdua. Model pembelajaran sepiring berdua adalah pembelajaran diskusi kelompok yang dipadukan dengan examples non-example. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan satu piring, sepiring yang isinya adalah berupa gambar contoh dan bukan contoh atau examples non-example dari sebuah konsep. Semua siswa dalam tiap kelompok akan beradu argumentasi untuk menjelaskan konsep yang ada dalam gambar-gambar tersebut. Secara lebih jelas berikut ini saya jelaskan secara rinci langkah-langkah pembelajaran saya. Kegiatan pendahuluan. Guru menyajikan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi siswa. Kemudian kegiatan inti. Guru mengorganisasi siswa dalam kelompok. Siswa bergerak untuk mencari kelompoknya. Setelah siswa terkumpul sesuai dengan kelompoknya, guru menjelaskan aturan main model pembelajaran sepiring berdua. Perwakilan kelompok mengambil piring dan bermain home pimpa untuk menentukan mana yang ambil piring terlebih dahulu. Siswa membuka gulungan kertas yang ada dalam piring dan mulai beradu argumentasi atas gambar-gambar yang diterimanya. Selama berdua atau beradu argumentasi, guru berkeliling untuk membimbing siswa dan memberi motivasi agar siswa menggunakan keterampilan bekerja sama. Kemudian guru memanggil salah satu siswa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil adu argumentasi dalam kelompoknya dan akan direspon kelompok lain. Kegiatan penutup, guru sebelum mengakhiri pembelajaran membimbing siswa untuk membuat rangkuman dan hasil adu argumentasi dan akhirnya memberikan kuis. Pembelajaran selesai dan siswa merasa nyaman dan senang. Demikian aksi nyata yang saya coba terapkan untuk mengimplementasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.